Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali dalam channel kita Lifelong Education, pendidikan sepanjang hayat. Kita akan memperlengkapi Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handetolan dengan sejumlah ilmu pengetahuan mendasar yang perlu dimiliki oleh setiap manusia supaya ia dapat menjalani hidupnya secara benar. Setiap orang akan menapaki kehidupannya dari masa kanak-kanak, anak-anak, remaja, pemuda, kuliah, bekerja, berkeluarga, meniti karir, sampai parubaya, bahkan sampai penghujung hidupnya, ajal datang menjemput. Pada malam hari ini, kita akan membahas satu tema, kehidupan kampus di Tiongkok. Bersyukur saya punya pengalaman studi ke China. Pertama kali belajar bahasa Mandarin pada tahun 2006 sampai 2009. Masing-masing 1 tahun, yaitu pergi setahun, pulang setengah tahun, dan pergi lagi setahun. Jadi keseluruhan belajar Mandarin 2 tahun. Kemudian pada tahun 2011 sampai 2014 mengambil studi doktoral di China. Yang pertama tadi di Xi'an, dan yang kedua ini di Nanjing. Saya melihat kehidupan nyata kampus di China. Di Tiongkok, kampus-kampus itu besar-besar sekali. Kawasan lahannya kampus itu besar sekali. Satu pihak memang penduduk mereka jumlahnya besar sekali. Di lain pihak, memang kampus mereka perlu memperlengkapi fasilitas yang dibutuhkan untuk mahasiswa-mahasiswinya. Mari kita mulai dari soal asrama. Kalau di Indonesia, kita sebagian besar mahasiswi akan kos di sekitar kampus, mencari kos atau kontrakan. Tidak demikian halnya di China. Tidak ada mahasiswa yang kos atau ngontrak. Jadi, pada umumnya, hampir 99% mahasiswa-mahasiswi di China, dari S1, S2 maupun S3, mereka akan tinggal dalam asrama kampus. Jadi, semua kampus pasti menyediakan asrama. Ambil contoh yang di Nanjing. Di Nanjing kita ada kampus lama dalam kota, tengah kota, lalu kampus baru di luar kota, di pinggiran kota. Nah, kita bicara yang di luar kota, di pinggiran kota. Karena yang di dalam kota agak kecil, tapi klasik. Sedangkan di luar kota atau pinggiran kota, kampusnya besar sekali. Asrama di sana ada lebih dari 25 bangunan. 25 bangunan asrama. Satu bangunan asrama saja itu rata-rata 7 lantai. Masing-masing lantai kamarnya ada sekitar 30. Jadi satu bangunan asrama saja ada 30 kamar kali 6 lantai. Dan untuk Nanjing, setiap kamar isi orangnya adalah 4 orang satu kamar. Dan seluruh bangunannya itu ada 25 lebih bangunan asrama. Yang sebanyak itu kamarnya dan masing-masing 6 lantai. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali jumlah mahasiswanya. Dan 99% mahasiswa-mahasiswi di China memang tinggal dalam kampus. Saya juga pernah melihat kampus yang lain. Ada kampus yang lain, satu kamar mahasiswanya 6 orang. Bahkan ada kampus yang mahasiswanya 8-10 orang per kamar. Nah, itu yang kita bisa gambarkan tentang kehidupan di dalam asrama di kampus. Jadi semua mahasiswa tinggal dalam asrama sehingga pergi dan pulang kuliah itu gampang. Sementara kampus di sana itu luas banget, lahannya luas sekali. Kadang-kadang perjalanan dari asrama yang paling ujung ke ruang kelas yang paling ujung itu pun makan waktu banyak, sehingga sebagian mahasiswa itu beli sepeda sendiri, punya sepeda dayung. Tapi banyak juga yang tidak punya sepeda, dan kampus
menyediakan fasilitas bis umum. Jadi ada bis umum gratis, dia hanya berkeliling di dalam lokasi kampus saja. Karena kampusnya terlalu besar. Dari asrama ke ruang kelas, itu pun kalau berjalan, jalan santai, bisa ada sampai 15 menit, bahkan 25 menit. Oleh karena itu, disediakan bis umum gratis. Terus, pada jam-jamnya, berkeliling terus. Bahkan bisnya banyak, berjalan keliling-keliling terus. Bahkan antara kampus lama dan kampus baru pun ada juga fasilitas bis. Ada jam-jamnya, tapi itu berbayar. Lalu mahasiswa-mahasiswi tinggal dalam asrama. Di dalam kampus juga tersedia kantin. Kantin itu besar sekali. Untuk berbicara tentang kampus Nanjing, kampus baru, itu kira-kira ada 1, 2, 3, 4, mungkin ada 5. Ya. Ada 5 kantin. Masing-masing kantin itu ada yang 2 lantai, 3 lantai, bahkan 4 lantai. Dan di setiap lantai itu disewakan stan-stan kepada orang-orang swasta. Jadi orang-orang swasta akan buka semacam restoran kecil. Jadi mahasiswa-mahasiswa tinggal pesan, pilih-pilih diambilin, sudah. Semuanya gesek pakai kartu. Tidak lagi membayar atau mengembalikan pakai uang cash. Semuanya pakai kartu. Supaya pekerjaan memesan makanan, beli makanan itu praktis dan mudah. Bahkan ada yang 2-3 lantai, ada lantai khusus, yaitu kantin halal. Karena di Tiongkok juga ada suku-suku minoritas yang beragama Muslim. Jadi kalau mereka kuliah, mereka membutuhkan namanya kantin halal. Jadi ada stan-stan yang disediakan yaitu makanan halal, makanan yang tidak mengandung babi dan lain sebagainya. Jadi mahasiswa dengan hanya hidup tinggal dalam kampus saja, itu makanan sehari-hari pagi, siang, sore itu semuanya tercukupin. Terlalu banyak pilihannya, kaya sekali dan tidak akan bosan-bosan. Makanan pagi banyak sekali jenisnya, makanan siang, makanan sore juga banyak sekali jenisnya. Tapi makan di kantin kita harus mengikuti jamnya, yaitu jam di kantin buka. Ini contoh foto sebagian kecil dari kondisi di kantin. Susunan bangkunya. Di sini ada satu meja itu bangkunya 4. Jadi 4 orang bisa duduk di satu meja makan bersama-sama. Kira-kira itu gambarannya. Jadi makanannya dari makanan utama dari nasi, ada juga daerah-daerah tertentu, mahasiswa-mahasiswa tertentu senang dengan makanan utamanya adalah mie. Ada juga daerah-daerah tertentu makanan utamanya namanya ping, khao ping. Jadi macam-macam di situ. Dan kita tidak akan bosan-bosan. Kita bisa berganti-ganti makanan. Berbagai macam aneka rasa. Dari yang kita sudah terbiasa rasanya mirip dengan Indonesia, sampai yang kita tidak terbiasa yang rasanya kita rasa aneh-aneh. Tapi pelan-pelan ketika kita makan, menikmati, lama-lama ya bisa juga, suka juga kita. Itu kondisi dalam kantin di kampus. Kampus juga menyediakan kantin khusus untuk dosen. Nah, kantin khusus untuk dosen, makanannya lebih istimewa sedikit. Tapi ya, harganya lebih mahal sedikit. Mahasiswa juga boleh makan ke sana. Sepanjang orangnya tidak terlalu ramai, ya silakan saja. Sepanjang makanannya masih ada. Nah, jam makan di kantin di China itu sangat ketat. Pagi-pagi jam 6 sampai sekitar jam 7. Ya. Jam 6 sampai jam 7 makanan paginya paling lengkap. Setelah lewat jam 7 tinggal sedikit-sedikit sisa-sisa saja. Terus nanti waktu siang mulai dari 11.30 sudah buka sampai sekitar jam 1. Apabila kita datang 11.30,
baru sedikit. Waktu jam 12 makanan akan berlimpah, banyak sekali pilihannya. Tapi kalau kita datang sudah mendekati jam 1, maka tinggal sedikit, sisa-sisa saja. Dan jam 1 lebih, ya sudah lebih sedikit lagi. Lalu pada jam sore orang-orang sana makan rata-rata di antara jam 5 sampai jam 6. Jadi antara jam 5 sampai jam 6 itu paling rame dan jenis makanan yang tersedia paling banyak pilihannya. Apabila kita datang lewat dari jam 6, maka sisanya tinggal sedikit. Pilihannya tinggal sedikit. Maka kalau orang lewat dari jam segitu, kadang-kadang dia makan di restoran di sekitar kampus atau di sekitar asrama, yaitu di luaran kampus. Karena pilihannya sudah sedikit sekali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, para sobat dan handai tolan. Selain itu, kita perlu juga memperhatikan, yaitu kampus menyediakan fasilitas olahraga yang banyak sekali pilihannya. Untuk kampus kami di Nanjing, kampus baru di pinggiran kota, lapangan sepak bola aja itu ada sekitar 5. Lapangan sepak bola ada 5 terpencar-pencar. Di barat, di tengah, di timur, di utara, di selatan. Lapangan basket banyak sekali. Lapangan voli juga banyak sekali. Bahkan ada kolam renang. Kolam renang yang air dingin dan kolam renang dalam ruangan yang air panas kalau musim dingin. Bahkan ada gedung olahraga seperti stadion mini, ya, seperti stadion mini. Kadang-kadang ada pertandingan di sana. Ini bukan hanya kampus di Nanjing, tapi rata-rata semua kampus di China memang memiliki fasilitas olahraga yang sangat memadai. Banyak sekali. Jadi mahasiswa di dalam kampus saja dia bisa memilih berbagai macam olahraga. Termasuk ada kampus yang menyediakan lapangan tenis. Tenis lapangan. Ya, bukan hanya tenis meja, tapi tenis lapangan. Nah, kampus-kampus di China, mereka juga mengusahakan hotel. Betul-betul adalah hotel. Dan hotel itu diusahakan untuk mendapatkan keuntungan. Terbuka untuk umum. Hotelnya dalam kampus. Dan sebagian besar orang tua mahasiswa kalau datang berkunjung, ya mereka sewa kamar di hotel di dalam kampus. Dan hotel di dalam kampus, di dalam hotel juga ada restoran yang cukup bagus. Waktu saya selesai sidang disertasi pada siang sampai sore, maka malamnya kami makan bersama. Makan bersamanya itu di restorannya hotel di dalam kampus. Makan bersama dengan teman-teman, makan rame-rame. Dan makanannya tidak kalah dengan restoran di luar kampus. Lalu bagaimana dengan kebutuhan sehari-hari mahasiswa? Odol, sabun, sikat gigi, makanan, minuman, lain-lainnya. Nah, di dalam kampus biasanya juga tersedia supermarket atau semacam minimarket. Ya, semacam minimarket. Jadi di situ minimarket sudah jual lengkap. Dari keperluan sabun, odol, sikat gigi, sampo, dan lain sebagainya. Juga makanan snack-snack, roti, minuman, bermacam-macam minuman, dan bermacam-macam biskuit, lalu kebutuhan sehari-hari lainnya seperti sapu, gantungan baju, dan ember, dan lain sebagainya. Jadi setiap kampus pun ada disewakan kepada pihak swasta, dan di dalam satu kampus pun dibuka beberapa, bisa sekitar 5 minimarket. Sehingga mahasiswa Senin sampai Minggu terus dalam kampus, ya kebutuhan hidupnya juga tercukupi di sana. Bisa dibeli di sana. Tidak harus ke supermarket di luaran atau ke mall. Di dalam kampus pun mereka sudah terpenuhi. Jadi itulah sedikit gambaran tentang kondisi kehidupan kampus. Nah, mahasiswa mencuci baju. Sebagian mahasiswa mereka mencuci pakaian sendiri, mencuci baju sendiri. Tapi sebagian mereka pergi
ke ruang cuci pakaian yang berbayar. Artinya adalah mereka membawa pakaian mereka, membawa sabun sendiri, lalu sewa mesin cuci. Jadi di China, di dalam kampus, disewakan kepada pihak-pihak swasta, ada ruangan yaitu penyewaan mesin cuci. Masing-masing mahasiswa bisa sewa mesin cuci, lalu mencuci pakaian sendiri, sudah selesai ambil, baru bawa pulang, jemur di asrama. Jadi mereka bisa melakukan hal yang demikian. Sistem laundry agak jarang. Sistem laundry biasanya harus mencari di luar atau di sekitar kampus. Tadi, kiranya dengan penjelasan pengalaman studi di China pada malam hari ini, kita mendapat sedikit gambaran tentang kondisi kehidupan kampus, kondisi kehidupan mahasiswa di dalam kampus, di dalam asrama, dengan berbagai-bagai fasilitas yang menunjang mereka. Apabila Bapak Ibu, saudara-saudara, para sobat dan handai tolan, suatu hari ingin kuliah ke Tiongkok, S1, S2, termasuk S3, kiranya sudah mendapatkan sedikit gambaran tentang kondisi kehidupan keseharian kampus di sana. Nyaman sekali dan mengharuskan kita bergerak berjalan kaki ke sana kemari. Itu akan asri sekali kampusnya. Banyak sekali lahan kosong, banyak sekali penghijauannya. Selain tentunya bangunan-bangunan tinggi. Pembicaraan kita pada malam hari ini sampai sekian. Nantikan pada channel yang mendatang dengan kupasan-kupasan yang lebih menarik lagi. Lifelong education, pendidikan sepanjang hayat. Sampai jumpa.